Oke, semangat pagi semuanya karena saya menyapa entah pagi, siang, malam sama aja. Jadi kali ini seperti yang saya katakan sebelumnya, saya ingin fokus membahas tentang bagaimana sih cara menjawab pertanyaan dari dosen pembimbing. Pertanyaan terkait apa? Ya, tentu terkait topik penelitian atau dalam konteks ini menjawab pertanyaan yang kemungkinan muncul ketika teman-teman melakukan konsultasi skripsi dengan dosen pembimbingnya. Oke, langsung aja saya share screen dulu. Oke, ini tentu menjadi hal yang cukup menakutkan ya bagi mahasiswa. Banyak sekali yang bertanya nanti ketika bertemu dengan dosen untuk pertama kali, kemungkinan pertanyaan yang akan ditanyakan apa dan bagaimana cara menjawabnya. Katakanlah judulnya seperti ini. Hubungan status gizi dengan lama perawatan diare akut pada anak yang dirawat inap di rumah sakit patah hati. Nanti ketika teman-teman bimbingan itu bukan patah hati, tapi fracture heart, lebur hatimu ya. Pertanyaan pertama yang pasti akan ditanyakan oleh dosen, kalau dia bukan pertanyaan pertama, mungkin pertanyaan kesekian, tapi pertanyaan ini pasti akan ditanyakan. Bahkan saking pentingnya pertanyaan ini lebih duluan ditanya dibandingkan dengan pertanyaan judul penelitianmu apa. Nah, pertanyaan ini berbunyi, masalah penelitianmu apa? Jadi sebagian besar dosen, bukan hanya sebagian besar ya, tapi memang secara teori ada hal yang dilakukan mahasiswa sebelum menentukan judul, yaitu menentukan masalah penelitian. Karena esensi daripada melakukan penelitian itu adalah mencari masalah. Masalah apa? Masalah yang terkait dengan eh, jurusan teman-teman. Kalau misalkan sekarang jurusan teman-teman adalah keperawatan, maka masalah yang terkait dengan keperawatan atau yang berkaitan dengan kesehatan. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan ini tetap aja harus menyediakan judul ya. Jadi walaupun secara teori memang dosen seringkali mengatakan judul itu belakangan, yang terpenting adalah masalah penelitian. Tapi secara realnya, secara kenyataannya, ketika teman-teman berhadapan dengan dosen, teman-teman akan kebingungan tanpa kalau tidak menyiapkan judul. Jadi tetap saja dipersiapkan judulnya. Nah, nanti tinggal dijelaskan kenapa judul itu diambil? Ya akarnya adalah dari masalah penelitian. Nah, jawaban untuk judul ini itu adalah masalah penelitian saya merupakan lama perawatan diare akut. Cara sederhana untuk menjawab pertanyaan ini teman-teman fokus pada judul dulu. Seperti yang saya katakan, judul itu memberikan informasi terkait banyak hal. Salah satunya adalah variabel dan masalah penelitian. Eh, saya bacakan pelan-pelan ya dari kata pertama. Hubungan itu menunjukkan desain penelitian. Desain penelitian itu ada kuantitatif, kualitatif, kuantitatif menjadi deskriptif, kemudian korelasi, dan selanjutnya eksperimen. Kalau kualitatif, kita tidak perlu dulu ke arah situ karena biasanya kualitatif itu untuk mahasiswa S2. Ya, jadi karena ini dimulai dengan kata hubungan, maka dia masuk ke kuantitatif korelasi. Korelasi itu istilah bahasa Inggris yang dibahasa Indonesiakan artinya adalah hubungan. Nah, jadi ini judulmu ini merupakan desain penelitian kuantitatif korelasi. Selanjutnya, setelah kata hubungan itu menunjukkan variabel independen atau variabel bebas yaitu status gizi. Saya lanjutkan ada kata hubung dengan lama perawatan diare akut pada anak yang dirawat inap di rumah sakit patah hati. Setelah status gizi ada tulisan dengan kemudian lama perawatan diare akut. Lama perawatan diare akut itu merupakan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi atau variabel terikat. Dan itulah yang disebut dengan masalah penelitian. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau ditanya masalah penelitianmu apa, ingat saja apa variabel dependenmu. Ya, bukan variabel independen, tapi variabel dependen. Karena di sini variabel dependennya adalah lama perawatan diare akut, maka masalah penelitiannya adalah lama perawatan diare akut.
Nah, setelah kamu menjawab pertanyaan itu, tidak selesai di situ. Akan muncul pertanyaan yang lebih berat, yaitu kenapa itu menjadi masalah penelitianmu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ya teman-teman harus mempersiapkan outline ya. Outline itu berisi tanya jawab dan secara umum garis besar dari konsep penelitianmu. Jadi setidaknya kamu mempersiapkan apa sih urgensi penelitianmu, kenapa penelitianmu ini harus dilakukan, apa manfaatnya, apa yang bisa dirubah dari topik yang kamu lakukan ini. Maksudnya masalah penelitiannya adalah lama perawatan diare akut. Nah, setelah kamu melakukan penelitianmu ini, apa yang akan berubah? Nah, itu maksudnya. Ya, jadi untuk menjawab ini mulai dengan beratnya masalah. Jadi, kamu bisa sedikit menyisipkan konsep. Jadi, penyakit diare itu masih menjadi masalah kesehatan di negara berkembang. Nah, itu kan sedikit masuk ke konsep dan besaran masalah. Kemudian kamu tunjukkan data-data yang menunjukkan bahwa masalah ini memang penting untuk diangkat begitu. Dan ini semuanya akan mengarah pada sebenarnya ada di latar belakang. Jadi bikin latar belakang dulu, setelah bikin latar belakang buatlah outline penelitian. Outline itu ya kayak tanya jawab gitu dan itu akan membantu teman-teman ketika langsung berhadapan dengan dosen. Karena apa? Karena dengan membaca Q&A yang ada dalam outline tersebut, maka kamu akan terbiasa untuk menjawab dengan ringkas dan cepat. Karena apa? Dosen itu tidak suka mahasiswa menjawab terlalu bertele-tele. Jadi lebih suka yang straight to the point, langsung aja ke intinya, tetapi langsung ngena gitu, ya. Jangan terlalu bertele-tele. Nah, selanjutnya ini mungkin bisa aja ditanyakan di awal atau menjadi pertanyaan ketiga atau yang kesekian. Ini adalah masalah penelitian itu apa sih? Nah, ketika pertanyaan ini diajukan, itu maksudnya adalah secara teori. Oke, jadi secara teori apa sih yang dimaksud dengan masalah penelitian? Nah, ingat dan kuasai, hafalkan dan pahami ini. Ini sangat penting sekali. Ya, karena apapun jurusan kamu ini pasti akan ditanyakan. Dan konsepnya pun pasti akan sama di mana-mana ya. Jadi masalah penelitian adalah kesenjangan antara harapan atau dasain dengan kenyataan atau dasolen. Saya sederhanakan. Kesenjangan itu artinya perbedaan. Jadi perbedaan antara harapan dan kenyataan. Contohnya seperti ini. Kamu udah ngedeketin cewek tuh ya. Dan harapannya cewek, karena cewek itu merespon, harapannya cewek itu juga cinta sama kamu. Tapi ketika kamu nembak, ternyata dia menolak. Nah, karena kamu ditolak, maka kamu sakit hati. Kamu sakit hati karena apa? Karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Harapannya adalah dia mencintai kamu karena dia merespon, tapi kenyataannya adalah cintamu bertepuk sebelah tangan. Lalu masalahnya apa? Masalahnya kamu menjadi sakit hati. Nah, sakit hati itu terjadi karena apa? Karena terdapat perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Ya, jadi kalau secara konsep teori teman-teman bisa baca, tetapi maksud saya adalah teman-teman harus memahami dasar-dasarnya ya biar 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 enak menjelaskan ke dosen. Lalu pertanyaan selanjutnya, variabel penelitianmu apa saja? Nah, ini kenapa teman-teman harus terbiasa di otaknya itu berpikir variabel independen itu apa, variabel dependen itu apa, secara teori ya definisinya apa, kemudian apa yang menjadi variabel independen saya, apa yang menjadi variabel dependen saya. Nah, dalam judul ini yang menjadi variabel independen atau variabel yang mengikat atau variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas adalah status gizi. Ciri-cirinya sederhana, dia disebutkan di awal judul, itu aja ya. Kemudian selanjutnya yang menjadi variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi atau variabel yang tidak bebas karena dia dipengaruhi atau variabel yang terikat karena dia diikat oleh variabel independen itu adalah variabel lama perawatan diare akut. Jadi hal-hal seperti itu jangan sampai salah karena itu pengetahuan dasar dalam metodologi penelitian. Jika teman-teman salah di situ, maka habislah kau untuk pertanyaan selanjutnya. Karena apa? Dosen akan berpikir, oh ini orang dasar-dasarnya aja dia nggak paham. Berarti ketika dia
konsul menghadap saya, dia tidak mempersiapkan diri dengan baik gitu. Jadi bangunlah kesan yang baik dengan dosen karena itu penting ya. Jadi seringkali dosen itu merasa tidak dihargai karena apa? Karena mahasiswa datang konsul tanpa persiapan. Itu kalau kamu perang, kamu tidak menghargai lawanmu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kasus penelitianmu apa? Nah, kalau untuk kasus ini untuk mahasiswa kesehatan, spesiali keperawatan, itu tinggal fokus aja nama penyakitnya apa, itulah yang menjadi kasusmu. Ya, karena ini penyakitnya adalah diare akut, ya maka kasusnya adalah diare atau gastroenteritis, bukan gastritis. Ya, jangan kau salah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, penelitianmu masuk ke ilmuwan apa? Nah, seperti yang saya sering katakan, dalam judul itu jarang sekali hanya mengandung satu keilmuan dalam keperawatan. Seperti misalkan judul ini, hubungan status gizi dengan lama perawatan diare akut pada anak yang dirawat inap. Nah, status gizi itu bisa masuk ke KMB, ya kan, keperawatan medikal bedah. Kemudian lama perawatan itu bisa masuk ke manajemen keperawatan. Kemudian diare akut itu juga bisa masuk ke KMB. Nah, subjeknya anak, ya jelas ini keperawatan anak. Istilahnya ada di buku Wong Becker. Nah, jadi judul ini mengandung tiga keilmuan keperawatan. Lalu bagaimana caranya menetapkan ini lebih condong kemana? Kamu fokus pada subjek penelitianmu. Subjek penelitianmu adalah anak, maka dia lebih condong, lebih besar presentasinya ke ranah keperawatan anak. Maka di situ kamu harus mempersiapkan buku yang berkaitan dengan buku pediatrik, bukan geriatrik ya. Pediatrik, buku Wong Baker. Dan harus ada buku terkait variabel independennya yang berkaitan dengan buku KMB. Nah, ini pertanyaan yang agak berat. Kenapa kamu memilih topik tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya bisa melalui tiga aspek ya. Yang pertama adalah data yang menunjukkan kalau kasus ini itu masih menjadi masalah secara nasional. Kalau bisa secara internasional dulu, di luar negeri itu diare itu masih menjadi masalah bagi anak-anak. Kemudian secara nasional, kamu bisa menggunakan data Kemenkes. Kemudian secara regional, yaitu di mana lokasi kamu akan melakukan penelitian. Dia masuk ke provinsi apa, dia masuk ke kota apa, itu maksudnya secara regional. Nah, selain itu, kamu bisa memperkuat topik ini dengan hasil kajian literatur kamu. Ketika kita melakukan kajian literatur, maka kita harus menemukan eh, apa ya blank spot. Maksudnya itu titik hitam. Titik hitam itu maksudnya eh, sesuatu yang belum belum sepenuhnya dipecahkan dalam penelitian terdahulu. Kayak misalkan, oh ternyata banyak penelitian yang meneliti topik diare akut pada anak. Tapi yang menjadi masalah adalah walaupun sudah banyak penelitian, ternyata tidak ada yang spesifik meneliti pada anak balita. Tidak ada yang spesifik menghubungkan antara status gizi dengan lama perawatan pasien diare akut di rumah sakit. Nah, itulah celah atau gap. Nah, gap, sorry. Inilah yang disebut dengan gap. Di mana peneliti bisa masuk di situ, masuk untuk menyampaikan apa, inilah kebaruan dari penelitian saya yang membedakan saya dengan penelitian sebelumnya. Kalau kau menjawab dengan cara seperti itu, dosenmu langsung tepuk kaki. Enggak segitunya sih. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memperkuat dengan studi pendahuluan. Tapi studi pendahuluan ini biasanya boleh dilakukan setelah judul ACC. Oke, jadi eh, bisa dari tiga aspek yang saya katakan. Yang pertama adalah tunjukkan data-data kejadian yang menunjukkan ini penting dan ini masih menjadi masalah. Kemudian selanjutnya urgensi penelitian berdasarkan gap yang teman-teman temukan setelah melakukan kajian literatur. Dan yang terakhir adalah perkuat dengan studi pendahuluan. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini penting, bukan penting banget, tapi penting pakai banget. Berapa artikel jurnal yang kamu gunakan atau kamu kaji? Semakin banyak, semakin bagus, tapi jangan terlalu banyak. Nanti kamu ketahuan ngibulnya, ya.
yang rasional juga menjawabnya. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Idealnya adalah ya 10 lah. Jadi sebut aja 3 jurnal keperawatan internasional berbahasa Inggris. Artikel jurnal yang berbahasa Inggris itu belum tentu jurnal internasional. Siapa tahu dia namanya seperti nama saya Ahmad Mumtaz Taubak, terus kamu lihat melakukan penelitian di mana? Ternyata melakukan penelitian di Atambua, Indonesia. Ya, itu kan lokal, bukan internasional. Jadi pastikan nama penulisnya dari luar negeri dan penelitiannya dilakukan di luar negeri. Dan selanjutnya 7 artikel jurnal keperawatan berbahasa Indonesia. Walaupun nanti sebenarnya semakin banyak semakin bagus ya. Kalau bisa pakai aja 100 artikel jurnal. Tapi kan itu tidak akan rasional, itu berlebihan bagi mahasiswa S1. Jadi sebutkan aja misalkan 10, 20, 30. Nah, di antara 30 artikel jurnal yang kamu baca, yang kamu kaji, ada 10 yang paling relevan dengan topik penelitian. Begitu caranya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini yang paling sulit dan pasti ditanyakan. Apa kebaruan atau apa yang membedakan penelitianmu dengan penelitian-penelitian sebelumnya? Nah, untuk menjawab ini teman-teman harus paham jenis pertanyaan dosen ya. Mereka biasanya menggunakan kata kebaruan atau menggunakan kata apa yang membedakan atau menggunakan apa aspek novelty. Nah, itu maksudnya sama ya, menanyakan terkait apa kebaruannya, apa yang membedakan dan apa aspek novelty-nya itu jenis pertanyaan yang sama menggunakan kalimat yang berbeda ya. Jadi harus paham itu. Nanti pas ditanya apa aspek novelty-nya? Ah, novelty apa maksudnya? Nah, maksudnya biar teman-teman nggak bingung. Jadi teman-teman harus menyerap ke dalam pikiran kalau bisa sampai ginjal. Oke, jawabannya untuk menjawab pertanyaan ini teman-teman bisa mengacu pada beberapa poin. Yang pertama adalah kamu bisa mengatakan penelitian sebelumnya itu lebih banyak menggunakan populasi penderita diare di puskesmas atau settingnya itu di masyarakat umum, di komunitas. Nah, penelitian saya itu akan menggunakan setting di rumah sakit. Nah, itu kan settingnya udah berbeda, jenis pasiennya berbeda. Sebelumnya menggunakan pasien rawat jalan, saya menggunakan pasien rawat inap atau biasanya pasien ini hanya hanya ke poli. Nah, saya menggunakan pasien yang menjalani rawat inap minimal 24 jam. Pokoknya temukan perbedaan. Namanya juga kamu ditanya apa perbedaan kan? Jadi harus ada ya temukan. Jangan dibuat-buat tapi ditemukan. Kemudian penelitian ini juga belum pernah atau jarang dilakukan di daerah ini. Misalnya kamu meneliti di katakanlah di Kota Bandung, maka kan di Provinsi Jawa Barat itu belum ada penelitian ini gitu, yang spesifik gitu, meneliti topik yang sama persis dengan judul yang saya ajukan. Apalagi di rumah sakit patah hati ini belum ada yang orang diare terus mengalami patah hati. Banyak sih ya. Kemudian selanjutnya adalah penelitian sebelumnya menggunakan subjek lansia atau ibu hamil atau anak jin atau apalah ya. Sedangkan penelitian saya menggunakan anak usia spesifik yaitu batita dan saya menggunakan anak manusia. Nah, pokoknya teman-teman temukan aja kebaruannya apa. Jangan sampai kamu diem ketika ditanya apa aspek novelty-nya. Kamu bilang sampai 1 jam, ya jelas dosennya akan bosan. Ya, mereka juga manusia yang mudah kehilangan kesabaran. Apalagi dosen itu ya teman-teman karena beban kerja cukup tinggi, gaji tipis-tipis, jadi kesabarannya itu setipis tisu basah. Ah, selanjutnya adalah perbedaan lainnya itu pada teknik sampling. Jadi kalau sebagian besar penelitian sebelumnya itu menggunakan accidental sampling. Nah, penelitian saya ini menggunakan purposive sampling. Atau kalau yang lebih bagus itu random sampling, simple random sampling. Atau yang lebih lebih bagus lagi total sampling atau sampling jenuh. Pokoknya buat itu berbeda. Ya, namanya juga dicari perbedaan. Selanjutnya adalah pada analisis data, ini masuk ke bab 3 sebenarnya, atau pada metodologi penelitian. Penelitian sebelumnya itu lebih banyak menggunakan uji Spearman. Nah, saya menggunakan analisis atau uji chi-square. Teman-teman boleh mengatakan chi-square, boleh mengatakan chi-square. Ya, Eh, ya kalau chi-square itu dia lebih bagus hasilnya dibandingkan uji Spearman. Nah, pokoknya temukan aja yang membuat itu berbeda. Terlepas nanti apakah jawabanmu salah atau benar, yang penting kamu sudah mencoba menjawab
menggunakan alasan yang rasional. Itu yang pentingnya. Kalau 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 lebih baik tidak tepat tapi rasional dibandingkan kamu diem. Karena kalau kamu diem, dosennya akan naik darah. Selanjutnya adalah apa acuan utama menjawab pertanyaan ini? Tentu teman-teman harus fokus pada tabel literate, tabel relevansi yang sudah dibuat. Dan ini dia ya. Jadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu, teman-teman tinggal mengacu pada judul yang ada pada kolom ini gitu. Kayak misalkan untuk research title atau judul penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di daerah Jawa Timur. Nah, di daerah Jawa Barat itu belum dilakukan. Kemudian penelitian sebelumnya itu sudah dilakukan lebih dari 5 tahun yang lalu, sehingga saya rasa ini perlu diupdate karena tentu kondisi berbeda, tingkat status kesehatan berbeda, ada data-data yang lebih relevan dengan kondisi saat ini. Begitupun juga dengan variabel independen. Penelitian sebelumnya itu menggunakan variabel independen yang lebih fokus pada misalkan hal lain. Nah, sementara saya fokus pada status gizi. Begitupun juga dengan variabel dependennya. Sangat jarang penelitian yang menggunakan variabel dependen lama perawatan diare akut. Nah, saya menggunakan variabel dependen berupa lama perawatan diare akut untuk mengukur apakah pasien dengan status gizi tertentu itu mempengaruhi lama perawatannya di rumah sakit. Nah, begitupun juga dengan rancangannya seperti apa, teknik pengambilan sampelnya seperti apa, terus analisis univariat, bivariatnya seperti apa. Ya, untuk tahap untuk menjawab pertanyaan dospem, ini baru bagian satu. Selanjutnya akan saya lanjutkan pada bagian dua ya, biar teman-teman tidak terlalu bosan. Jadi harus ada jeda yang membuat pikiran kita lebih tenang. Tetap semangat, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat.